Judul: Jangan menyebut namanya di tengah malam. Aku tidak percaya tahayul. Setidaknya, itu yang kupikirkan sebelum malam itu terjadi. Namaku Rina, dan aku tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana desa ini tenang di siang hari, tapi berubah menjadi menyeramkan saat malam tiba. Banyak cerita beredar tentang makhluk-makhluk yang menghuni hutan, tetapi aku selalu menganggapnya hanya mitos belaka. Sampai aku mengalaminya sendiri. Semuanya bermula saat aku dan teman-temanku, Doni, Sarah, dan Bayu, memutuskan untuk berkumpul di rumah kosong di ujung desa. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, dan penduduk desa menghindarinya. Konon, pemilik rumah terakhir menghilang tanpa jejak. Tapi bagi kami, ini hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan. "Ayo, kita coba permainan pemanggilan arwah," kata Doni dengan mata berbinar. Aku menggeleng. Aku tidak mau ikut-ikutan hal bodoh seperti itu. "Ah, kau takut, ya?" ejeknya. Aku mendengus, tidak ingin terlihat pengecut. Sarah dan Bayu juga setuju untuk mencoba. Kami duduk melingkar di tengah ruang tamu yang dipenuhi debu, hanya diterangi oleh cahaya lilin. Doni mengambil kertas dan menuliskan nama makhluk yang menurut legenda menghuni hutan desa kami. Sundel Bolong. Mereka bilang, jika kau menyebut namanya 3 kali di tengah malam, dia akan datang, kata Doni dengan suara berbisik. Aku menelan ludah. Ini hanya permainan, bukan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan sedikit ragu, kami mengucapkan namanya bersama-sama. Sundel Bolong. Sundel Bolong. Sundel Bolong. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kami saling berpandangan dan tertawa kecil. "Lihat, cuman omong kosong," ujarku lega. Tapi kemudian angin dingin tiba-tiba bertiup melewati ruangan, membuat lilin bergoyang-goyang. "Jendela tertutup, kan?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. Kami semua mengangguk. Angin dingin terus berembus, lalu terdengar suara ketukan dari lantai atas. Tok, tok, tok. Jantungku berdebar kencang. "Mungkin hanya tikus," bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Doni yang masih ingin menunjukkan keberaniannya berdiri. "Aku akan lihat ke atas." "Jangan," seru Sarah, menarik lengannya. Tapi Doni mengibaskan tangan Sarah dan melangkah menaiki tangga yang berdebu. Kami menunggu di bawah dengan perasaan cemas. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara langkah kaki, diikuti oleh teriakan Doni yang melengking. Aku melonjak. "Doni?" Tidak ada jawaban. Aku menatap Bayu dan Sarah, lalu kami bertiga memberanikan diri naik ke lantai 2. Koridor panjang itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti ditarik oleh bayangan yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan. Kami menemukan Doni berdiri mematung di depan sebuah cermin besar. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, dan matanya terbelalak ketakutan. Aku mengikuti arah pandangannya ke cermin dan darahku langsung membeku. Di dalam pantulan cermin ada seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Gaunnya robek dan punggungnya berlubang, seolah sesuatu telah menggerogotinya dari dalam. Dia berdiri tepat di belakang Doni. Aku menjerit dan menarik Doni mundur. Namun, sebelum kami bisa kabur, lilin yang kami bawa padam tiba-tiba, meninggalkan kami dalam kegelapan total. "Lari!" teriak Sarah. Kami berhamburan menuruni tangga, tetapi suara langkah di belakang kami semakin mendekat. Aku bisa merasakan napas dingin di tengkuku. Ketika kami hampir mencapai pintu depan, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Kami berbalik dan melihat sosok itu berdiri di ujung lorong, menghalangi jalan keluar. Matanya kosong, tapi senyumnya semakin melebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang menghitam. Bayu mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat. Aku menggenggam tangan Sarah erat-erat. Tubuhku gemetar hebat.
Apa yang harus kita lakukan? Bisikku putus asa. Doni, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bergumam lirih. Kita harus meminta maaf. Kita tidak seharusnya memanggil namanya. Dengan suara bergetar, kami semua berkata hampir bersamaan, "Maafkan kami. Kami tidak bermaksud mengganggu." Wanita itu tidak bergerak, tapi perlahan sosoknya mulai memudar, lalu menghilang dalam kegelapan. Pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, kami langsung berlari keluar. Angin dingin masih berhembus, tapi kali ini rasanya lebih menekan dada. Kami tidak berhenti berlari sampai tiba di rumah masing-masing. Keesokan harinya, Doni tidak masuk sekolah. Kami mengunjunginya dan mendapati dia terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan dia terus mengigau tentang mata yang menatap dari kegelapan. Malam itu, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdebar, aku menoleh ke arah jendela. Di sana, dalam bayangan malam, aku melihat senyum mengerikan itu lagi. Dan kali ini, aku tahu bahwa dia tidak akan pernah pergi. Hari-hari berlalu, tapi Doni semakin memburuk. Suatu malam, dia menghilang dari rumahnya. Kami mencarinya kemana-mana, tapi yang kami temukan hanyalah jejak kaki menuju hutan. Sarah adalah yang pertama pergi mencarinya, lalu Bayu. Namun mereka tidak kembali. Kini aku sendirian. Malam demi malam, ketukan di jendela itu semakin keras. Bisikan di telingaku semakin jelas. Aku mulai melihatnya di cermin, di sudut ruangan, di tengah gelapnya malam. Aku lelah. Mungkin sudah waktunya aku menyerah dan mengikuti mereka. Aku menulis ini agar seseorang tahu kisah kami. Jika kau membaca ini, jangan pernah menyebut namanya, karena dia akan datang menjemputmu juga. Dan kali ini, dia tidak akan datang sendirian. Aku tidak bisa tidur malam ini. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara mereka memanggilku. Bukan hanya Doni, Sarah, dan Bayu, tapi ada suara lain yang lebih dalam, lebih mengerikan. Aku mencoba melawan kantuk, tetapi tubuhku terlalu lelah. Ketika aku mulai terlelap, aku merasakan sesuatu merayap di kulitku. Aku membuka mata dan melihat tangan pucat keluar dari bawah tempat tidur. Aku menjerit dan melompat turun. Tapi aku tidak sendirian. Sosok itu sudah berdiri di sudut kamar. Matanya menatapku tanpa berkedip. Aku mundur ke pintu, tetapi tubuhku membeku. Ketukan di jendela semakin keras. Tok, tok, tok. Aku tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dan kali ini mereka datang untukku.